rapat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Pemilihan ketua RT RW yang ada di lingkungan RW 4. Para ketua RW RT kita akan serahkan semuanya teknik bagaimana teknik istilahnya untuk mengadakan pemilihan ini. Itu aja persoalannya. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita ingin tanggapan Pak Ketua RT saja dulu kan, gitu ya. Kalau untuk pelaksanaan mah mana itu silakan, kalau lebih baik oleh pemuda untuk melakukan kegiatan pemilihan sebagai panitia. Jadi izinkan kami dari kepemudaan untuk menjelaskan mekanisme teknis pemilihan RT dan RW tahun ini. Nah, jadi awalnya kita ngomong berdasarkan seperti dulu. Jadi benar yang dari Pak yang salah bilang SK itu betul dari kelurahan. Kita di sini akan menggunakan prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis. Karena kan negara kita negara demokratis ya. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Jadi nomor satu ini dari rakyat untuk rakyat. Oke. Yang kedua langsung, jadi DPT memilih langsung, tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga umum, jadi siapapun berhak untuk mencalonkan dan memilih. Yang keempat ada bebas, jadi pemilih bebas memilih tanpa. Yang kelima ada rahasia, pemilih dijamin rahasianya dia memilih calon siapa. Keenam ada jujur dan adil, ya itu transparansi kita nanti dalam pemilihan RT RW ini. Nah, ini di sini ada beberapa teknis pemilihan RT dan RW, kami sudah bentuk menjadi 6 poin. Bapak Ibu, yang pertama ada pembentukan panitia, yang kedua ada pengajuan calon, yang ketiga ada pengumuman calon, yang keempat ada masa tenang dan kampanye, yang kelima hari pemilihan, dan 6 penghitungan suara. Next. Nah, ini pembentukan panitia pemilihan. Nah, waktu 29 Juni dan alhamdulillah tadi Bapak Les sudah ketuk palu ya. Jadi panitia pemilihan oleh kepemudaan seperti itu, Bapak Ibu. Poin nomor 1, lalu lanjut ke poin nomor 2. Nah, ini ada pengajuan calon. Jadi pengajuan calon ketua RW itu terdapat beberapa cara. Yang pertama ada melalui pendaftaran. Jadi calon mencalonkan RT atau RW sudah bisa mulai daftar ke kepemudaan. Dan itu batasnya sampai 12 Juli 2025. Dan itu berarti sekitar 2 minggu dari hari besok, Bapak Ibu. Nah, ini ada syarat. Ini syarat kita baru waktu, tapi jika ada masukan nanti kita bisa diskusikan hari ini. Jadi yang pertama WNI, warga negara Indonesia harus WNI. Yang kedua calon ketua RT harus tersebut, misalkan ya RT 6 ya di RT 6. Jadi nggak boleh loncat ya. Yang keempat ada calon harus terdaftar sebagai kakak di wilayah tersebut. Jadi warga tersebut ada tinggal di situ, domisilinya di situ. Lalu yang kelima tidak terlibat masalah hukum. Yang keenam calon diusulkan oleh warga. Yang tadi poin nomor 2. Yang ketujuh calon bersedia memilih. Jadi kalau calon diusulkan oleh warga tetapi si calonnya tidak mau, berarti dia nggak bisa ikut, Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalkan ada usulan misalkan ada calon diusulkan oleh warga, nanti kita jemput bola ke individu tersebut, ditanya gitu ya, bersedia atau tidak. Nah, setelah dibersedia nanti dokumennya ada dokumen lengkap untuk daftar KTP dan surat pernyataan siap untuk maju sebagai calon. Nah, ini surat pernyataan siap maju sebagai calon kita disediain. Jadi tinggal calon nanti tanda tangan sebagai syarat administrasi untuk pengikut calon. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin selama 2 minggu ini yang kita pahami bahasanya itu penjaringan calon ya, penjaringan calon ketua RT dan ketua RW. Ya. Pengalaman kita mungkin sampai sekarang hampir tidak ada yang akan mendaftarkan diri, hampir tidak ada. Yang banyak itu memang melalui usulan, dan selama ini teknisnya memang panitia itu mendatangi warga dengan silakan menulis seininya gitu ya. Usulan warga. Nah, jadi sebelum sampai sana kalau bisa ada sosialisasi dulu supaya warga misalnya ke tempat-tempat umum di
bahwa ada penjaringan calon, misalnya DKM di Madingnya, Bikin banner atau gitu ya. atau keliling gitu ya. Kalau memang ini disepakati, jangan sampai misalkan ini 2 minggu agak tahu-tahu setelah itu ada yang mau misalnya. Berarti harus benar-benar gitu. Jadi di awal mungkin sosialisasinya dulu yang lebih masif, misalnya terserah itu pemuda yang lebih ini ya. Kemudian yang dulu-dulu sih memang mendatangi dengan memberikan secari kertas, silakan tulis seininya aja gitu. Ya. Setelah itu baru. Baik, terima kasih usulannya Pak Oleh, dan ini saya juga mau jelasin, kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak RW, kebetulan usulan itu sudah saya mau jelaskan. Jadi sini bapak-bapak ibu-ibu, jadi nanti kita ada waktu 2 minggu. 2 minggu ini 1 minggu kemudian kan libur ya, sekolah ya benar kan. Nah kita fokus dari mulai besok kita sosialisasi yang kata Pak Oleh disebutkan. Nah itu nanti kita untuk minggu kedua atau yang minggu kedua kita akan mendatangi bahwa dari minggu pertama kan kita udah dapat nama-nama calon nih. Nah nanti kita tulis di sana, nanti warga pun berhak menulis memo di minggu kedua. Nanti di minggu kedua, jadi minggu 1 itu kita sosialisasi dulu. Keluarga ya, apakah semua wajib didatangi gitu ya, atau seperti apa gitu? Jangan sampai misalnya abdi tadi dong apa, jadi mengusulkan jangan sampai gitu. Jadi kita sepakatin dulu nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau berkepala keluarga atau berKTP? Kalau Kakak aja ya. Nah kakak aja berarti kita kita harus punya data dong. Berarti kita nanti biasanya minta ke WIKA, ke posyandu. WIKA kan biasanya punya data kakak kan ya. Nah kita nanti kemudian koordinasi sama WIKA. Nanti kita di sana, nanti kita survei satu-satu ke tempatnya. Kalau gitu, ada yang ditambahin lagi nggak? Nah setelah tadi penjaringan atau sosialisasi, di sini kita itu si panitia si mendatangi lagi, misalnya Pak Ato tuh kepilih sama warga sebagai calon RW, kemudian didatangi Pak Ato tuh ada yang memilih sebagai calon RW, Pak Ato bersedia atau tidak? Pak Ato tidak, berarti pernyataan tidak bersedia. Nah apakah itu pengumuman itu yang bersedianya atau yang ini? Di poin nomor terakhir kan ada. Nah di poin 8 ini kan kita ada ini surat pernyataan siap. Oh iya, berarti setelah penjaringan calon, jadi calon itu udah keluar, kita datengin lagi satu-satu. Di akhir tuh kita minta pernyataan. Gitu. Ya, udah clear ya? Oke, next lagi. Nah ini masa tenang. Jadi masa tenang kampanye itu dilakukan waktu 1 minggu. Tenggat waktu Antara pemilihan ketua RT dan RW berbarengan, betul. Jadi kan nanti penjaringan calonnya barengan, memang semua pas hari 2 minggu itu nanti kita misalkan tadi atau misalkan dia lebih banyak menjadi RW atau RT misalkan ya, nanti kita datengin ternyata banyaknya RT ya wayangnya jadi RT misalkan gitu. Ternyata Pak Ato tadi ada yang mencalonkan dia baru dicalonkan sebagai ketua RT juga sebagai ketua RW misalnya, itu seperti apa tuh? ya, nanti misalkan dua-duanya masuk nih misalkan ya, kita datengin atau menjadi RT atau RW gitu. Nanti kan balik lagi yang tadi nomor 8 katanya, tapi kontaknya ada yang lain itu DPT. Nanti itu kita obrolin nanti terakhir. Nanti kan itu saya belum ada teknisnya. Kalian ngobrol juga kita sepakatin bareng-bareng. Tapi untuk DPT ya itu. Ini untuk pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli hari Minggu ya. 27 itu. Jadi setelah 3 hari masa tenang, minggunya kita 27 Juli itu kita pemilihan. Kirain PKM ini semua datang, jadi saya mau minta izin gitu. Paling nanti kita ngobrolin lagi ya 8 sampai jam 12 makan siang. Cukup kan? Ya nanti kita penghitungan itu dimulai dari jam 12. Nah selama masa di sini 12 ini, kalau ada yang belum memilih, nanti kita akan door to door, kita akan datangin dari pemuda, didatangin. Jadi tidak ada golput. Nah untuk nanti biar transparansi, saya akan
umum bisa lihat, warganya bisa lihat di YouTube. Saya live-kan nanti perhitungannya di sosial media, di YouTube sama di paling yang perlu di